Salam. Bukan yang ini Samsung J5 Prime 200. Halo. Tolong speakernya di unmute dulu. Di mute dulu. iPhone-nya jelek, mendingan handphone 19 dan handphone 11. Dah. Good morning everybody. Handphone ini yang dipakai baru. Morning, Miss. Morning, Miss. Good morning. Oke, speakernya di Adeline, Jenny, Nicole, Sinta, Jefferson, Angela, Luis, tolong speakernya dinonaktifkan. Oke, dah, aman. Ya, udah pegang catatannya. Ya, Miss mau menjelaskan tentang passive voice ya. Oke, pertama, Miss tadi sudah kirim semua apa namanya? Yang belum mengerjakan tugas. Oke, Miss ingatin sekali lagi bahwa ada batas waktu pengiriman tugas. Apabila tidak mau mengerjakannya atau terlambat, berarti nanti nilaimu di bawah KKM. Gitu. Oke, Miss mau buka dulu. Udah pegang catatannya semua? Udah. Oke, good. Ya, aktif sama mana nih? Udah kelihatan belum? Udah kelihatan, guys? Loading, Miss. Oh, loading. Ya. Oke, active and passive voice. Ya, ini kita review ya. Kelas 8 kita sudah belajar tentang active and passive voice. Vincent Wong, what are you doing? Ya. Active and passive voice. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Miss menjelaskan. Jadi Michael Rosan, don't disturb the slide please. Kalau kalimat aktif itu biasanya dia awalan me, memakan, menolong, membantu, memasak, membaca. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Itu sangat gampang. Tapi ketika dia menjadi kalimat pasif, maka kata atau awalan me tadi menjadi dimakan, dibaca, dirobek, dimasak, ditolong. Nah, itu ya. Ini sudah tulis panjang kali lebar di sini. Ya. Yang pertama atau yang paling harus diingat adalah perubahan subjek menjadi objek. Saya memakan bakso. Gitu. Jadi subjeknya adalah saya, objeknya adalah bakso. Kata kerjanya makan. Itu kalimat aktif. Ketika berubah jadi pasif, berarti yang objek tadi pindah ke depan. Oke, berarti bakso dimakan oleh saya. Seperti itu. Itu udah paham ya? Itu harus diingat rules-nya. Ada yang hanya mengganti verbnya saja. Dia lupa mengganti subjek dengan objeknya. Gitu. Atau ada yang mau bertanya? Any question? Enggak.
Enggak, udah paham semua? Iya. Oke, kalau sudah paham, yakin nih. Berarti langsung ulangan hari ini gitu. Belum. Yes. Enggak ulangan hari ini juga, Miss. Gitu caranya. Gimana sih? Oke. Ini sudah kasih contoh juga di sini, present tense itu ya. Jadi kamu ketika belajar pasif ini, tense juga sudah langsung kamu hafalin. Present tense, Mary bakes cake. Gitu ya, Mary bakes cake. You langsung ingat what is the subject and what is the object and what tenses is it. Jadi 3 hal yang harus langsung kamu bacakan ketika berhadapan dengan passive voice. Itu jangan dicoret-coret dong, guys. Dah, Mary, subjek, kata kerja, dan objeknya. Tensesnya, kalau sudah tahu tensesnya, itu sangat gampang ya. Present tense itu is MR. Jadi aktif sama pasif itu adalah +1 tambah 1 di pasifnya. Kalau tadi bahasa Indonesia itu sangat gampang, awalan B menjadi awalan D. Tapi kita punya rules gitu ya, punya aturan di sini. Harus diingat, jangan nanti ketika present future kamu menggunakan is MR. No way. Ingat ya. Oke. Yang udah ingat subject and objeknya, kemudian semua passive voice harus menggunakan verb 3. Harus verb 3. Tidak ada toleransi, tidak ada, pokoknya harus verb 3. Supaya gampang, kan verb 3 semua. Dah. Di aktif itu kan bakes, itu hanya 1. Di pasif +1. Tadi Miss bilang ketika verb itu +1 di pasifnya. Mana +1? Maksudnya apa sih, Miss? Nah, kayak gini. Di sini kan 1 bakes menjadi is bake. Jadi 2 toh. Nah, di sini misalnya present continuous is baking menjadi is being baked. Jadi 3. Gitu loh. Jadi kamu harus ingat +1 tambah 1 dari semua kata kerja yang ada di sini, yang diaktif itu. Jadi ketika ada perintah change the sentences into voice, kamu langsung plug setelah subjek kamu hitung ada 2, berarti nanti pasif harus 3. Gitu. Kalau dia diaktif ada 3, berarti di pasif nanti harus ada 4. Gitu. Dan semua pasif harus verb 3. Gitu, ingat verb 3. Nah, untuk gampangnya present tense is MR, past tense was were. Present continuous itu kan verb ing. Itu tidak dihilangkan. Akhirnya verb ing-nya yang mana? Jadi being gitu loh. Being bake. Past continuous tetap being. Pokoknya continuous semua harus ada being. Kemudian present perfect, kan itu udah otomatis verb 3. Berarti double dong, Miss, verb 3-nya. Yes, double verb 3-nya. Mana double-nya? Perhatikan, Mary has baked cake. Ketika pasif menjadi cake has been baked. Jadi di sini ada 3 verb 3, been baked. Tetapi posisi been di sini bukanlah sebagai verb 3, tetapi dia menandakan sebagai perfect gitu loh. Yang mana membedakan present dengan past perfect yaitu has dengan had. Has dengan had gitu. Been sama-sama been. Tuh ya. Kemudian untuk present future itu kan harus verb 1. Oke, subject will verb 1. Nah, verb 1-nya bagaimana? Menjadi be. Be itu sebenarnya adalah verb 1. Be, was, were, been. Kan gitu kalau di dalam verb-nya. Gitu loh. Jadi, bingung banget sih passive voice ini. Sebenarnya passive voice ini sangat gampang. Itu seperti mengerjakan puzzle gitu loh. Oke, itu sudah Miss kasih tips-tipsnya supaya gampang mengingat pasif sama aktif. Pokoknya pasif +1, semuanya verb 3. Oke.
Kemudian berikutnya, nah, ada ya subjek ketika bertukar subjek menjadi objek udah tadi. Yang berikutnya adalah apa ini notes-nya? Somebody, someone, anyone is not important. Jadi ketika ada subjeknya someone, somebody, anyone, everybody gitu, itu tidak digunakan di dalam passive voice. Kenapa? Karena itu tidak penting. Jadi subjek yang memang tidak perlu atau tidak penting, tidak dibutuhkan, nanti ketika merubah pasif itu nggak usah dipakai. Kita, Rogerio, what are you doing? Kemudian, pencet. Somebody cleans this room every day, gitu kan? Otomatis seseorang membersihkan room ini setiap hari. Jadi nggak usah somebody-nya, nggak penting. This room is clean every day. This room dibersihkan setiap hari. Tapi kalau ya kamu tanya, who, uh, siapa? Who cleaned this room gitu? Siapakah yang membersihkan ruangan ini? Barulah, apakah office girl atau office boy atau Nina atau siapa gitu baru. Tapi kalau somebody cleans this room every day gitu, itu somebody-nya nggak usah dipakai. Next, kita ada berapa? Ada 100 orang ini. Padahal lebih loh sebenarnya, makanya Miss pakai Zoom. Ketua kelas langsung ingatin dulu temannya. Udah? Jadi, kapan kita menggunakan by? Apabila subjeknya itu perlu diketahui. Garis bawahi, perlu, penting, important. Gitu ya. Next. Rules yang ketiga, to object. Ini yang paling sering membingungkan kamu ya. Tapi kalau sudah tahu rulesnya sih no problem gitu ya. Yang pertama, one object. Jane wrote a letter. Two objects. Jane wrote a letter to Jack. Atau Jane wrote Jack a letter. Ini yang paling sering. Kalau satu objek sih no problem. Itu mah udah biasa gitu ya. Yang paling banyak permasalahan adalah yang dua objeknya bagaimana gitu ya. Di sini Mi sudah memberikan lebih dari satu contoh, itu bisa panduan buat kamu ketika kamu mengerjakan tes atau mengerjakan kalimat mengubah aktif menjadi pasif. A letter was written by Jane. Jack was written a letter by Jane gitu ya. Jadi bukan dua-duanya objeknya ditaruh di depan, bukan. Pilih salah satu gitu. Apakah a letter atau Jack gitu. A letter was written by Jane atau Jack was written a letter by Jane. Meaningnya berubah nggak, Miss? No, meaningnya Oke, mau letter, mau Jack gitu sama. Mau objek pertama, mau objek kedua itu sama. Ya. Next itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua adalah we gave the information. To objeknya we gave the information to the police. Ini tensi apa, guys? Past tense. Yes, thank you. Past tense. To be-nya apa? Was were. Was were. Thank you, Adeline. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah the information was given to the police. Oke, jadi to-nya jangan dibuang itu. The police were given the information. Kamu perhatikan baik-baik ya. Ini kan kalau dihitung kata, we gave to the police itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kata. Gitu ya. Ketika the information-nya di depan itu tetap 7 kata. Tetapi ketika the police itu di depan itu to-nya dibuang. Tuh. Atau bisa juga dipakai the police were given the information to gitu kan enggak?
Biasnya kenapa dicoret, Miss? Nah, ini kenapa dicoret, bisa juga dipakai, bisa enggak. We-nya itu kamu lihat posisinya apakah itu penting atau enggak. Gitu loh. Tapi ketika tes sama Miss, nanti ketika kita ulangan, ya, ketika kita ulangan, kamu harus menggunakan bias juga ya, jangan dibuang gitu loh. Ya, tapi nanti ketika kamu udah SMA atau udah kuliah, kamu ketemu we gitu, enggak bias is no problem. Kenapa harus pakai lagi sih, Miss? Supaya Miss tahu kamu bisa merubah we ketika dia berubah jadi objek bagaimana gitu loh maksud Miss. Ya, sampai di sini Cetau. Tahu. Thank you. Lanjut, contoh yang ketiga. Oke. Oh, they donate the money. They donate the money to the non-profit organization. Ini ada dua ya. They donate the non-profit organization the money. Dah. Jadi perubahan yang pertama adalah the money was donated to the non-profit organization atau non-profit organization was donated the money by the money by them-nya dicoret juga, Miss. Kan gitu. Ya, sama dengan as tadi ya, we. Tapi ketika ulangan Miss Irma, nanti habis ini, bukan ulangan, latihan. Karena kalian gak mau ulangan kan. Atau minggu depan kita ulangan, kamu harus menuliskan juga by them, by us gitu loh. Oke? Lanjut yang keempat. He told the story. He told the story to the children. Okay? He told the children the story. Gitu. Pokoknya yang mana aja ini. Dua objeknya tetap the story was told to the children. The children were told the story by him. Gitu ya. Pakai semua ya di ulangan Miss Irma ya. Nanti kamu SMA ya terserah. Atau ulangan. Pokoknya ulangan sama Miss Irma. By him, by them, by us, by me, by you gitu tuh. Pokoknya semuanya pakai. Oke, kemudian latihannya. Miss mau panggil dari 9A. Untuk present tense-nya. Dari abjad nomor 1. 9A. Siapa abjad nomor 1? Adrian. Are you here? Panggilan ketiga nggak ada minus 10 ya. Adrian. Where are you? Bisa ambil dulu buku nilai deh. Petrin minus 1. Oke. Adrian nggak ada. Lanjut. Habis Adrian siapa? Angela. Ya. Oke. Selesaikan Jawab. yang aktifnya. Yang aktifnya. Semua. Semua. Okay. She washes the car. Sam washes the car. Sam washed the car. Sam is washing the car. Sam was washing the car. Sam has washed the car. Sam had washed the car. Sam will wash the car. Sam would wash the car. Oke, good. Nah, Miss kasih 10 nilai buat Angela. Lanjut, setelah Angela siapa? Saya, Miss.
Ya, lanjut yang pasif. Pasif. Yes. Semuanya. Ya, semuanya. Aduh. Kalau Saya salah tuh. satu kelas minus ya. Kok gitu, Miss? Jangan gitu dong, Miss. Ayo cepetan. Aduh, saya nggak bisa baca lagi. Hah? Oh my God. Itu foto aja lah. Bisa enak aja. Please read. The car is washed by Sam. Itu pakai a day. Iya, cara bacanya loh. Kelas yang lain tolong didengarin ya. Kalau salah langsung 9A langsung minus. Aduh, Miss, jangan gitu dong. Oke, dengerin ya kelas B, C, D. Oke, lanjut Angelica, past tense. Aduh. Vetrin minus ya, 9A minus semua nih. Vetrin. The car was by Sam. Itu pakai a day semua pokoknya ya, Miss ya. Tetot. Ih, kok salah? Ayo, ulangi. Repeat, I give you one chance. The car was by Sam. Betul gak? Hah? Halo, 9B, C, D. Was kan? Halo, Past tense kan? 9B, C, D. Dengerin gak? Dia Angelica ngomongnya. Dengar. Benar atau enggak? The car was by Sam. Is it correct? Astaga. Tunggu dulu. Itu benar gak? Pasif kan? Iya, pasif. Pasif kan? Bener dong. Kok salah? 9A minus 1. Oh, the car is. The car. Lanjut. Miss, jangan gitu lah. Saya kayak dihakimin tahu, Miss. Makanya, konsentrasi dong minum aqua. Aduh, aqua saya jauh. Jauh. Hurry up. Yang apa? Ulangi Present. dari present tense. Aduh, Miss. Kok ulang? Biar jelas sih. Begitu tadi. Aduh, Miss. Aduh. Presentnya ya. Minus 1 lagi. Lama-lama nih. Presentnya tuh the car is washed by Sam. Next. Terus habis present past tense ya? Yeah. The car was by Sam. Terus present continuous-nya yang pasif, the car is being washed by Sam. Yes. Yes. Past continuous-nya yang pasif, the car was being washed by Sam. Yes. Terus present perfect-nya yang pasif, the car has been washed by Sam. Yes. Past perfect ya, yang pasif, the car had been washed by Sam. Present future ya, yang pasif tuh the car will be washed by Sam. Yes. Terus yang terakhir yang pasifnya tuh the car will be washed by Sam. Yes. Yes. Thank Nggak jadi you, minus. Angelica. Oke, sekarang kita 9B. Nomor urut pertama siapa? Lah, 9B, guys. Siapa? Alessandra. Les, ya. Ya, come on. Yang aktifnya. Yang nomor 2 ya? Ya, nomor 2. Present tense, the girls eat the candies. Past tense-nya, the girls ate the candies. Present continuous, the girls are eating the candies.
Past continuous. The girls were eating the candies. Present perfect. The girls have eaten the candies. Uh, Past perfectnya, the girls had eaten the candies. Present future. The girls will eat the candies. Past future, the girls would eat the candies. Oke, thank you, Alessandra. Sekarang 9C, nomor urut pertama. Agnes. Yes, Miss. Oke, Agnes yang pasifnya. Dengerin ya baik-baik ya. In present tense, the candies are eaten by the girls. In past tense, the candies were eaten by the girls. Present continuous, the candies are being eaten by the girls. Past continuous, the candies were being eaten by the girls. Present perfect, the candies have been eaten by the girls. Past perfect, the candies had been eaten by the girls. Present future, the candies will be eaten by the girls. Past future, the candies would be eaten by the girls. Oke, thank you, Agnes. Oke, yang menjawab begitu berarti 100 ya nilainya. Nah, any question? Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada pertanyaan, Miss yang tanya nih. Miss, Yes? kan tadi Miss bilang yang to objects Miss suruh pakai by bla 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 di belakangnya kan. Yes. Tapi kenapa di contohnya dicoret gitu Miss? Iya, kalau dalam pelajaran Miss Irma harus dipakai gitu. Ya, tapi nanti kalau kamu sudah SMA, ya tergantung gurunya. Kenapa Miss Irma harus pakai? Supaya kalian paham perubahan subjek menjadi objek. Subjek menjadi objek. Yang manakah berubah? Kalau I menjadi apa? Ih. Me. Kalau you? You. You. Kalau Ayu, we. As. As. They. Them. Them. Cuma Edel doang yang jawab loh. 9D yang dapat nilai ya. Yang lainnya A, B, C nggak ada nilai. Lanjut. Kalau he. Him. Him. Kalau she. Her. Her. Kalau it. 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 Tetap It. it. Itu yang Miss tekankan, perubahan itu kalian paham gitu loh. Oke. Ada lagi pertanyaan, guys? Nggak ada lagi? Kalau nggak ada, biar Miss bertanya. Miss. Yes? Kan yang di contoh Miss itu yang by gen-nya nggak dicoret, tapi yang by us sama by them-nya itu dicoret. Kalau namanya itu spesial gitu ya, Miss? Bukan spesial. Nah, kalau kita belajar subjek, itu namanya pronoun kan? Pronoun, ini Miss juga kelas 8 sudah jelaskan. Pronoun itu kan ada subjek. Coba sebutkan Jessica, Clara, subjeknya apa saja? Mana Jessica, Clara? Oh? Yang bertanya siapa? Jessica, Clara ada gak? Ya ada, Miss. Ya udah, coba subjek apa saja. Subjek yang mana, Miss? Di kelas 8 Miss sudah subjek itu apa gitu loh. Ada yang tahu kah? Subjek itu apa saja? I, you, we, they, he, she, it. Nah, itu yang jawab siapa tadi? Sebutin namanya. Clara. Clara, 9A dapat nilai.
Dah. Jadi itu loh maksudnya. Kalau Jane itu nama orang, nama apapun itu tidak boleh dirubah. Makanya dia pakai by Jane. Kalau misalnya a letter was written by Clara gitu ya, atau Jessica Clara gitu, nggak boleh dirubah. Yang dirubah tadi di contoh kedua itu adalah we jadi us gitu kan, by us-nya dicoret gitu kan. Nah, tapi dalam ulangan misalkan nih, dalam ulangan atau latihan ada we, ada I, you, we, they, he, she, it, kamu harus tuliskan. Gitu maksud Miss. Nice tahu? Tahu. Very tahu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi ke? Kalau tidak ada, oke, Miss kasih latihan 9A. Mana nih 9A? Sabar ya, sabar. Nanti kamu buka langsung. Langsung tanyakan apa yang tidak tahu, jadi biar langsung paham bisa kerjakan. Batas waktunya hari ini apa besok? Besok. Besok maksudnya. Besok ya. Ini lumayan banyak. Latihannya dicatat. Besok sampai jam 12 kurang 1 menit. Gitu. Januari 12 ya. Oke, assign. 4 kelas. Oke deh. Tuh udah selesai. Nyampe. Udah gue diketik, Miss. Diketik. Kalau diketik itu tunggu dulu. Miss akan lihat dulu nih. Coba Kan dicek besok, dulu. Miss. Cek dulu guys. Boleh nggak? Di classroom dicek. Kalau diketik ini kamu download, dirubah ke Word ya, di Word. Bisa kan diekstrak ke Word? Diimport ya, apa diekstrak? Bisa gak? Kemudian yang jawabannya kamu kasih warna biar langsung mata Miss ngejreng gitu loh ke situ. Kalau yang diketik ya, kalau yang ditulis itu kamu garis bawahi. Oke, boleh diketik, boleh ditulis tangan. Silakan dikumpulkan besok pukul 11.23 PM. Oke, any question? Udah dilihat belum soalnya? Udah paham? Bagian pertama itu semuanya present tense. Yang number 2 itu semuanya past tense. Kemudian yang ketiga itu udah campur sesuai tensesnya. Itu. Oke, yang sudah ada, yang sudah beberapa orang yang seperti ini. Ya. Yes. Semuanya itu kerjanya dalam bentuk pasif kan? Iya, ini kan aktif semua ini. Ini sudah aktif. Kemudian kamu kerjakan ke pasif saja. Oh iya, salah. Yang ini adalah aktif sama pasif lah. Yang number 1. Karena itu belum dijawab. Sorry guys. Complete the sentence with the correct passive form of the... perhatikan, bukan.
Complete the sentence with the correct passive. Ini kamu tinggal merubah ke pasif. Tidak ada aktif di sini. Ya. Ini kamu tinggal memperbaiki doang. Tapi kalau bagian C, itu baru kalimatnya langsung. Apa namanya, kamu yang merubah mana subjek. Kalau 1, 2 itu kan sudah ada tuh subjeknya, udah dikasih tahu. Itu sudah easy. Oke? Yes? Jadi kita yang bagian 1 sampai 2 itu isinya aktif atau pasif? Pasif. Tinggal nambahkan verbnya itu loh, formula yang paling di tengah tadi. Gitu. Tinggal nambahin. Jadi subjeknya itu sudah langsung berubah itu. Oke. Tapi kalau di number 3, kamu tentukan mana subjek yang di depan. Pindahkan ke belakang. Apakah dipakai atau enggak. Sudah. Batasnya sampai besok 11:59 PM. Jenny, kamu sudah cantik. Rambutnya diwarna ya. Oke, ada lagi kah pertanyaan? Any question? Halo? Udah semuanya? Kalau di file tulis soal gak, Miss? Kalau di mana? Di Word gitu kan, kalau ketik. Kalau diketik-ketik semua ya. Diketik semua gitu loh. Apa namanya? Diketik dengan soalnya juga. Jawabannya kalau diketik ya dikasih warna tuh. Misalnya bakso is eaten by me gitu. Is eaten-nya itu dikasih warna. Tapi kalau you only write down itu underline saja jawabannya. Itu tolong nyalain kameranya dong, Miss mau foto. Oke, layar pertama. Tolong dinyalain sekejap. Tunggu dulu ya. Miss mau foto. Tolong Jessica Clara, Marcelia Olive, Sean, James, Rogerio, Adrian. Tolong kameranya diaktifkan. 1, 2, cheese. Oke, next. Slide kedua. Oke, 1, 2. Cheese. Senyumnya. Asik. Slide ketiga. 1, 2. Iya, slide ketiga banyak sekali. Tidak ada kamera. 1, 2, 3, cheese. Yang ada wajahnya tambah nilai. Nggak ada wajah, nggak ada Miss kasih nilai ya. Lihat aja, KKM aja. Fania pakai seragam kah itu? Wih, Nicholas ganteng banget, coy. Waduh. Lanjut slide terakhir. Nah, slide terakhir tidak ada wajah. Tidak ada wajah, nggak ada nilai. KKM. Vincent Wijaya. Irfan. Marcelo Bryan. Vincent Wong. BJW. Michael Rosan. Fieri. Ganteng amat dah. Pia, Karisa, kagak ada. Gerard, Natali, kagak ada wajah. Tidak ada nilai. Ye, nggak ada wajahnya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan. Udah, nggak ada lagi. Raymond Adam ganteng sekali dah. Yes, Syarafin. Dah,
Kalau tidak ada lagi, udah jelas ya. Miss tunggu sampai besok. Efek apa itu? Michelle? Kalau tidak ada, that's all our meeting today. Thank you for your coming. See you next Thursday. Goodbye, guys. Bye, Miss. Goodbye, Miss. Bye. Thank you. Bye, Miss. You're welcome. Goodbye, Bye. thank you, Miss. Sip, Bye, Ji, Miss. rambutnya dipotong. Bye, Miss. Miss, bye, Bye. Miss. Miss, bye. 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 Petrin, itu gayamu ya, Petrin ya. Jogun, Bye, Miss. Ah, kenapa, Miss? jidatnya doang yang kelihatan. Iya, Bye, Miss. Miss. Bye. Terlalu.